Kemudian perbedaan apa bakhil dengan syuh. Karena sebagian firman Allah mengatakan wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Barang siapa yang bakhil, maka bakhil itu mudorotnya akan kembali kepada dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga dalam ayat lain Allah mengatakan wa may yuqa syuhha nafsihi. Barang siapa yang menjaga syuh, kepelitan dirinya, faulaika humul muflihun, maka dia adalah orang yang beruntung. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebut al-bukhl, bakhil. Dalam ayat yang lain juga Allah menyebut asyuh. Orangnya, sifatnya bakhil, orangnya bakhilun, bakhil. Sifat yang kedua tadi syuh, orangnya syahih. Maka Imam Ghazali Pak rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan definisi yang dibuat oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As antara syuh dengan buhal. Beliau mengatakan, Abdullah bin Amr bin As, asyuhu asyaddu minal bukhl li'anna syahiha huwa alladhi yashuhu ala ma fi yadi ghairihi hatta ya'khudahu wa yashuhu bima fi yadihi fayahbisuhu wal bakhilu huwa alladhi yabkhalu bima fi yadihi. Syuh dengan bukhl, syahih dengan bakhil. Syahih itu adalah dia melihat sesuatu di tangan orang lain, atau dia melihat orang lain memiliki sesuatu, dia pelit Pak. Pelit maksudnya sesuatu itu jangan sampai jatuh ke tangan orang yang lain lagi. Kalau bisa benda yang ada di tangan orang lain itu dia nggak rela, kecuali kalau benda itu sampai kepada dia. Itu sahih, syuh. Kalau bakhil, bakhil adalah dia punya sesuatu, dia nggak rela diberikan kepada siapa-siapa. Berarti kalau syuh itu adalah milik orang lain, dia tidak rela dimiliki siapa-siapa, dan bahkan dia tidak rela dimiliki pemiliknya, dan dia berusaha sekuat tenaga agar barang itu sampai ke tangan dia, entah bagaimana caranya. Itu syuh. Sedangkan kalau dia memiliki sesuatu, dia nggak rela orang lain, dia nggak rela barang ini sampai kepada orang lain, dia tahan, itu namanya bukhl, bakhil. Ya. Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Muallim, beliau juga mengatakan sama Pak. Asyuhu al-khirsu ala ma laisa indahu wal bukhlu bima indahu. Pelit itu adalah al-khirsu, rakus, tamak ya, terhadap milik orang lain. Sedangkan bukhl, bakhil adalah menahan apa yang dia punya, jangan sampai keluar dari dirinya dan sampai kepada orang lain. Ya. Kemudian Imam Tabari dalam tafsirnya beliau menyebutkan asar dari Ibnu Umar Pak. Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud. Seorang laki-laki datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan bertanya, "Inni akhafu an akuna qad halaktu." Wahai sahabat Ibnu Mas'ud, saya itu khawatir kalau saya ini hancur binasa. Saya khawatir kalau saya ini celaka. Ibnu Mas'ud bertanya, "Wa madak?" Kenapa? Qala, asma'ullaha yaqulu wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Saya selalu mendengar ayat ini dibaca, barang siapa yang menjaga syuhha nafsihi, kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, maka dia orang yang beruntung. Wa ana rajulun syahihun la yakadu yakhruju min yadi syai'. Dan saya ini orang pelit banget. Saya ini orang perhitungan. Sulit sesuatu keluar dari saya. Pokoknya kalau saya sudah punya sesuatu itu berat rasanya kalau itu keluar dari saya.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Pak, laisa dzaka bisyuhhil ladzi dzakarallahu fil Qur'an wa innamasyuhhu an ta'kula mala akhika dzulman dzalikal bukhl wa bi'sas syai'ul bukhl. Itu namanya bukan bakhil, Mas. Itu namanya syuh. Apa itu syuh? Kamu berusaha tamak rakus untuk mendapatkan milik orang lain, meskipun dengan cara yang haram, meskipun dengan melakukan perbuatan zalim. Itu syuh. Sedangkan sifatmu itu, kamu punya sesuatu, jangan sampai sesuatu itu merucut dan sampai kepada orang, jangan sampailah. Nah, itu namanya sifat pelit. Kemudian Ibnu Mas'ud tidak terus, nggak apa-apa, nggak begitu ya. Ibnu Mas'ud mengatakan bi'sa syai'ul bukhl. Sifat yang paling jelek itu ya termasuk pelit itu yang kamu miliki. Nah, berarti kalau pelit itu adalah jelek, maka syuh lebih jelek lagi. Nah, ini perbedaan antara syuh dengan bukhl. Kemudian Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan asyuhu huwal bukhlu bi'ada'il huquq wal hirsu ala ma laisa lahu. Jadi Pak, bukhl belum tentu syuh. Gitu Pak ya. Bakhil belum tentu syahih. Tapi kalau syahih pasti bakhil. Nah, ini kata Imam Nawawi. Jadi kalau sifat syuh itu ya, bakhil dan tamak dan rakus. Itu syuh. Kalau bakhil, bakhil aja. Bakhil itu apa yang saya punya jangan sampai keluar, jangan sampai dimiliki orang. Saya ini pelit. Tapi kalau sifat pelit ini ditambah dengan rakus, tamak, selalu menginginkan apa yang dimiliki orang lain, apapun caranya, itu berarti syuh, pelakunya namanya syahih. Maka orang yang bakhil belum tentu syahih, ya. Tapi orang syahih pasti bakhil. Gitu. Jadi syuh itu pasti bakhil, tapi bakhil belum tentu syuh. Sama, ini juga senada disampaikan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Mufradatul Quran fi Mufradatul Quran. Kemudian Bapak yang saya hormati, ayat yang memberikan kabar gembira barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari sifat syuh, bakhil dan tamak, rakus, maka dialah orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah semampunya. Ini ada sedikit poin yang perlu disampaikan, Pak. Di sini surat Taghabun ini ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah semampunya. Tapi firman Allah yang selalu dibacakan oleh ustadz-ustadz kita ketika khutbah itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Gimana Pak itu maksudnya? Ya wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Tapi ini fattaqullaha mastata'tum, takwalah semampunya, enggak usah sebenar-benar semampunya aja. Nah, ini perlu Pak ya, perlu disampaikan. Fattaqullaha mastata'tum, takwalah kepada Allah semampunya, artinya melakukan perintah semampunya. Tapi kalau ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan semampunya, sebenar-benar takwa. Apa itu? Mati dalam keadaan Islam, mempertahankan iman, mempertahankan tauhid sampai mati, jangan semampunya. Meskipun disiksa, meskipun digoda, meskipun dibakar, meskipun dicambuk,
Tidak boleh semampunya, iman wajib ada di dalam hati. Meskipun boleh karena dia terpaksa lesannya mengucapkan kekafiran, tapi hatinya harus haqqa tuqati. Ucapan itu nggak boleh sampai kepada hati. Nah, itu cara kolaborasi menggabungkan antara ittaqullaha haqqa tuqatihi dengan fattaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u, dengarkan dan taatilah. Wa anfiqu khairan li anfusikum, dan infaklah khairan. Infak itu akan membawa kebaikan li anfusikum, untuk diri kalian. Wa may yuqa syuhha nafsihi, dan barang siapa yang menjaga dirinya dari syuh, pelit plus rakus dan tamak, faulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Bapak saya hormati, juga surat Al-Hasyr, Allah juga berfirman mengenai hal tersebut. Ketika Allah menjelaskan kepada kita sifat-sifatnya orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Ansor itu loh Pak, yang rekan mereka muhajirin dari Mekah datang ke kota mereka hanya modal iman saja. Rumah ditinggal di Mekah ini, tapi orang-orang Ansor membela mereka, membantu mereka, menganggap mereka seperti saudara mereka sendiri. Sehingga sifat orang Ansor ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Hasyr ayat 9. Karena orang-orang Ansor ini menjaga diri mereka dari bakhil dan dari rakus dan tamak. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansor yang lama dahulu telah menduduki kota Madinah, telah menempati kota Madinah sebelum sahabat muhajirin sampai. Yuhibbuna man hajara ilaihim, orang-orang Ansor ini mencintai muhajirin yang datang kepada mereka, lari karena menyelamatkan iman dan akidah mereka. Dan orang-orang Ansor ini tidak merasakan dalam diri mereka iri dan dengki, nggak ada iri. Dan mereka lebih mengutamakan memenuhi kebutuhan orang-orang muhajirin daripada memenuhi kebutuhan sendiri. Ini yang di dalam bahasa Islamnya namanya isar. Dan ini merupakan tingkat tertinggi dari persaudaraan. Isar. Dia butuh, temannya butuh. Dia rela tidak memenuhi kebutuhannya asal kebutuhan temannya terpenuhi. Ini tingkat yang tertinggi. Wa may yuqa syuhha walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu menjaga dirinya dari syuh, pelit dan rakus dan tamak, faulaika humul muflihun. Allah mengatakan merekalah orang-orang yang beruntung. Bapak Ibu yang saya hormati,